dimanapun Bapak-bapak, teman-teman berada. Ya, kita lanjutkan diskusi pada minggu ketiga ini. Jadi masing-masing nanti presentasi dan kita bahas progresnya. Targetnya pada pertemuan ini adalah membuat algoritmanya. Jadi algoritma itu ada tahapan-tahapan di dalam membuat sistemnya. Jadi dari hasil scheduling kemarin atau prosedur kemarin itu kemudian dipindah atau ditransformasi ke dalam algoritma tahapan-tahapan. Nah, saya kira kalau kita belajar komputer, program komputer itu ada yang namanya istilah algoritma. Ya, jadi struktur dari susunan program yang ada, sehingga kita harus tahu startnya di mana dan selesai stopnya di mana. Jadi saya kira 3 kelompok, 3 grup memiliki struktur yang berbeda-beda sesuai dengan objektifnya, kemudian sesuai dengan outputnya, output luaran dari sistem itu, ya. Kemudian juga pasti berbeda, masing-masing berbeda dengan jenis data inputnya, ya, input datanya. Jadi, nah, termasuk nanti juga bagaimana menghitung kebutuhan sumber daya yang ada, bagaimana sumber daya tersebut dihitung tahapan demi tahapan. Itulah namanya yang kita namakan algoritma. Jadi mulainya di mana, kemudian selesainya di mana. Oke. Minggu kemarin masing-masing sudah menyusun SOP, ya, dan saya kira sudah diperbaiki ya, dari hasil yang kita diskusikan kemarin. Kemudian mulai menghitung kebutuhan sumber daya, mulai menghitung bagaimana formula-formula untuk cost operasional, misalnya biaya operasional dan sebagainya. Jadi dari situ nanti akan disusun sebuah struktur algoritma, struktur tahapan. Oke. Langkah Pak Yogananda. Aduh. Kelompok yang sudah lengkap mana? Pak Mas Kuning masih di mute. Pak Marwan atau siapa? Ayo, kelompok mana yang mau presentasi? Paisan. Silakan. Kelompok 3 kita, ya kelompok 3 yuk. Yuk, silakan.
ya, upah buruh ya. Nanti kalau untuk misalnya mencari apa operational cost, biaya pemupukan berapa itu dari mana? Ya, ya, ya. Eh, karena ini nanti basisnya adalah tahunan, jadi biaya-biaya harian atau biaya bulanan itu nanti direkap dalam tahunan ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga seperti itu. Jadi ada simulasinya. Ini kan katakanlah data ini adalah data yang saat ini ya, kondisi saat ini gitu. Nah nanti final sistemnya itu bisa memproyeksi 5 tahun ke depan. Nah kan berarti kan basis perhitungannya kan adalah tahun. Sehingga kalau tadi Pak Ihsan membreakdown ke harian atau ke mingguan atau ke bulanan, berarti nanti ada perhitungan untuk dalam 1 tahun. Kan gitu kan? Ya. Betul betul. Betul. Ya, per tahunnya berapa, kemudian nanti dalam 5 tahun ke depan seperti apa. Nah, itu kan kemudian nanti bisa dibuat dalam grafik. Ya kan? Sehingga kita bisa tahu fluktuasinya. Ya, tahun pertama itu seperti apa, apakah naik, apa turun. Ya. Nah, tahun kedua sampai tahun kelima itu bisa menggunakan data asumsi. Misalnya ada kenaikan sekian persen di luas area. Ini karena memang sudah sangat rinci ya per blok. Dalam satu blok itu juga sudah dibagi-bagi dalam beberapa peta itu ya. Saya nggak tahu istilahnya apa, blok atau peta ya. Nah, itu kalau nanti memproyeksi 5 tahun ke depan itu bisa dilihat ya, ini kan seperti divisi 1 ya, divisi 1 itu ada 105.000 pokok ya. Ya kan? Nah, kemudian misalnya nanti di tahun kedua ada perubahan jumlah pokok misalnya. Atau areanya 782 hektar. Ya. Nah, ini memang datanya sangat rinci sehingga nanti perhitungannya kan juga mengikuti ini ya, mengikuti data dasar tadi yang Pak Ihsan bilang input tadi ya, data input tadi ya. Ya. Jadi ya sehingga akhirnya nanti kalau dari 2 kegiatan tadi, semprot dan pemupukan, nanti bisa dibuat total berapa tuh akhirnya jumlah yang rupiah biaya yang dibutuhkan misalnya total dalam 1 tahun untuk 2 kegiatan ini. Kalau kita mau pisahkan dari upah tenaga kerjanya berapa, dari biaya pupuknya berapa. Jadi terlihat nanti di grafiknya bisa sangat bervariasi ya tampilannya. Gitu Pak Ihsan dan tim. Apakah ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan?
Oke. Ya, jadi silakan ya Pak Iksan dan tim dilengkapi. Jadi sebetulnya luaran dari sistem yang dibuat itu, sistem informasi yang dibuat itu tergantung masing-masing ya. Kalau tadi saya menyampaikan sistem ini bisa mengolah, menginformasikan berapa misalnya biaya pemupukan total dalam 1 tahun. Semua hektar tadi ya, divisi 1, divisi 2, dan sebagainya. Nah, kemudian itu kan ada algoritmanya ya, ada rumusannya yang dipakai untuk menghitung biaya itu. Kemudian kalau misalnya itu ya, dari komponen pertama adalah komponen biaya tenaga kerja, kemudian juga komponen yang lainnya, misalnya dari pupuknya dan sebagainya. Kebutuhan pupuk per hektarnya tahu. Kemudian kalau tadi divisi 1 misalnya 700 sekian hektar, ya artinya kan kita tahu kebutuhan berapa pupuk di dalam 700 hektar tadi. Nah, berapa ton misalnya. Nah, kalau dalam per kilogramnya kita tahu harga pupuk ya, divisi 1, divisi 2, maka kita bisa menghitung untuk biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan pupuk. Ya. Ditambah nanti dengan biaya yang dibutuhkan untuk tenaga kerja. Ya. Itu salah satu contoh luaran ya yang bisa dihasilkan dari sistem ini, sistem aplikasi ini. Ya, jadi nanti mungkin antara plan dan real yang dipakai sebagai hitungan yang mana kira-kira untuk menghitung biaya. Pak Ihsan. Ya, ya, enggak apa-apa. Biaya per hektar enggak apa-apa. Tapi kan kemudian Pak Ihsan dan tim harus menghitung 782 hektar itu. Divisi 1, divisi 2, 900 sekian. Ya kan? Itu kan luas total, luas area yang harus dipupuk. Nah, itu nanti yang dihitung anunya, yang dihitung berapa total biayanya dalam 1 tahun ya. Dan jadi kalau setiap bulan itu dilakukan pemupukan di situ ya, Januari, Februari, Maret, Juni, Juli dan sebagainya. Ya, makanya kita bisa menghitung berapa total biaya yang dibutuhkan dalam 1 tahun. Kemudian berapa tenaga kerja yang dibutuhkan. Itu kira-kira Pak Ihsan? Ya, jadi silakan diteruskan, dilengkapi perhitungannya ya, dari tadi untuk 2 aktivitas ya, pemupukan sama penyemprotan. Oke, ya kelompok berikutnya. Yuk, kelompok berikutnya. Marwan. Silakan. Masih dibuka dulu Pak di laptop Pak. Masih saya buka, masih agak loading di laptopnya Pak. Sebentar Pak. Ya. Oke, kita tunggu. Luar biasa.
Luar biasa, kembali ke laptop. Itu laptopnya kemahalan Pak Marwan tuh. Itu laptopnya masih yang keyboardnya terpisah dengan layar itu Pak Marwan. Iya Pak. Makanya pakai 2 nama juga ini Pak. Ada yang laptop sama HP asalnya agak lemah juga dia, makanya agak lambat sedikit Pak. Oke, kita tunggu. Silakan Pak Marwan. Tenang aja Pak Marwan. Kami tunggu. Mute. Suruhlah adminnya, keraninya dampingin gitu loh Pak Marwan. Oh, nggak makan? Coba lihat dulu. Ini pasti lagi makan ini. Nggak mau buka Excel-nya Pak. Agak lama. Udah. Sip. Izin share Pak ya. Silakan. Saya Pak Marwan. Ya Pak, izin share Pak. Nah, terima kasih Pak. Yuk, monggo silakan Ini Pak, kami menjelaskan untuk perawatan Pak. Kita buat dalam satu sistem. Contohnya adalah di DPJE Estate di wilayah 10 kita ini. Nah, jadi dalam satu sistem ini ada beberapa pekerjaan Pak, perawatan khususnya. Mulai dari perawatan, pemupukan, laporan harian pun juga. Ini perawatan, pemupukan, pemeliharaan. Ada juga rencana kerja tahunan, perawatan, baik dari semprot, piringan manual, gawang cemis. Pemupukan juga setiap item pupuk sudah kita rincikan semua Pak. Baik ada juga RKT pemeliharaannya. Nah, kita coba dulu buka di pemupukannya Pak. Di pemupukan kita contohnya adalah tinggal kita klik saja Pak yang sini. Oke. Nah, jadi muncullah dia khusus pekerjaan pemupukan pekerjaan NPK 13 granul. Nah, di sini kan sudah termonitor semua Pak. Rencana dalam setahun kita contohkan. Sebentar Pak, mengeluarkan ini tuh keyboardnya Pak, karena agak susah dia Pak. Silakan. Nah, contohnya ini Pak, ini kan kita anggap divisi 1 sampai divisi 4 di sini ada semua lengkap Pak, satu estate. Nah, ini semua lengkap satu estate. Nah, kita contohkan satu blok ini D37, rencana setahunnya itu dia 6,6 ton yang sudah terkerjakan sampai dengan bulan Mei itu baru 3,75 ton atau setara dengan 57%. Nah, di sini sudah ketahuan. Kita monitor terus setiap harinya, setiap pemupukan per blok, per divisi, per bloknya Pak. Nah, kemudian kalau sudah kita ini kita bisa balik juga ke home-nya, balik ke home. Nah, nanti ada juga NPK 12 granul, HGFB borat, RP, semuanya lengkap untuk rencana kerja.
Nah, kita contohkan yang juga RKT perawatan kita masuk ke Semprot, tinggal klik saja, Pak. Nah, sini juga muncul semua rencana kerja tahunannya. Kalau untuk bulanannya kan sudah jelas, setiap bulan sudah kita rencanakan, tinggal kita breakdown saja ke hariannya. Nah, kemudian perawatan juga selain pemupukan, semprot, ada juga kita contohkan di pruning. Nah, pruning ini bisa kita lihat juga setiap bulannya, setiap dalam setahun itu bisa kita cek setiap hari, kita update untuk memonitor semua pekerjaan setiap hari dan setiap bulannya, Pak. Nah, itu dia, Pak. Oke, terus? Kira-kira ada tanggapan, Pak? Persilahkan. Ya. Oke, terima kasih Pak Marwan dan tim ya. Kelompok berapa nih Pak Marwan? Dua atau 1? Kelompok 2, Pak. Oke, kelompok 2 ya. Ya, jadi mungkin user interface atau halaman depan yang didesain oleh kelompok 2 ini saya kira sudah bagus ya, jadi interaktif. Kemudian menu-menunya jelas, ya setiap menu di situ. Jadi setiap bagian itu kita klik dan muncul tadi ya tabel data tadi ya tabel. Ya, jadi arahnya nanti memang nanti kan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ini kan belum ada unsur analisisnya. Ya, jadi iya, Pak. Silahkan nanti tim Pak Marwan dan tim nanti untuk menambahi analisisnya. Ya, jadi kayak yang di kelompok sebelumnya tadi ya, misalnya ya analisis biaya. Kemudian untuk monitoring ini kan juga bisa dilakukan satu proses analisis di situ, tahapan analisis di situ ya. Karena kan kita ingin sistem yang dibuat Pak Marwan dan tim ini bisa memperlihatkan proyeksi bagaimana kondisi 5 tahun ke depan. Ya, jadi katakanlah ini adalah tahun 2022. Ya. Nah, tentunya nanti bisa disusun ya 2023 seperti apa, 2024 seperti apa dan seterusnya. Kemudian juga analisisnya juga bisa memperlihatkan dinamikanya. Ya, ini kan misalnya tadi coba salah satu Pak Marwan bisa klik lagi ya yang NPK atau apa terserah ya Pak. Bisa contoh klik saya lupa. Ya, coba diklik lagi di situ. Ini Pak. Ya. Oke, ya. Nah, ini kan ada satu informasi yang bagus gitu ya. Bagaimana persentase antara real dan planning. Nah, itu ya, kan kalau dibuat ya misalnya dalam bentuk tabel dalam bentuk grafik ya itu akan sangat bagus ya. Jadi nanti kita lihat misalnya divisi 1 bagaimana persentasenya tahun ini, tahun depan, tahun berikutnya. Apakah misalnya ada peningkatan antara realisasi dengan planning ya. Misalnya persentasenya mendekati 100% misalnya gitu ya. Ini kan masih 18% nih pada bulan tertentu ya. Naik akumulasinya. Nah, itu kan sebetulnya analisis ya. Jadi apa perbedaan antara data dan informasi? Informasi adalah sebuah data yang sudah terolah. Nah, jadi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Marwan dan tim ini harus bisa menampilkan olahan-olahan data, olahan angka-angka ini menjadi hal yang lebih berguna, hal yang lebih atau
informasi yang bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Nah, nanti tinggal dihitung. Ya. Oke lah, mungkin tidak usah per blok ya, per blok ya, tapi mungkin per divisi. Berapa tuh rata-rata persentasenya? Kan ada itu 7% ya misalnya. Nanti bisa kita ikuti itu per bulannya. Naik, harusnya kan kumulasi ya, naik terus. Kemudian sampai akhir tahun berapa persen bisa tercapai. Nah, kalau itu kemudian dibuat dalam bentuk grafik, apakah grafik batang atau grafik, itu akan sangat bermanfaat. Ya, jadi itu yang mungkin ini biar tidak sama dengan kelompok yang satunya tadi. Kalau kelompok yang satunya tadi fokusnya pada misalnya penghitungan atau analisis biaya. Nah, ini yang Pak Marwan ini aja ya, analisisnya realisasi, berapa persentase antara realisasi dengan planning. Kita lihatlah per satuan waktunya bagaimana. Kemudian itu dibuat dalam grafik. Suatu grafik, Pak ya. Ya. Nanti bisa kelihatan divisi 1 berapa, bagaimana grafiknya tahun ini, Pak. Tahun depan, tahun berikutnya, ya. Kira-kira itu Pak, ya. Iya Pak, nanti kami tambahkan lagi Pak nanti untuk grafiknya untuk. Oke, jadi artinya sistem ini fungsinya adalah mengolah data menjadi informasi. Iya Pak. Data yang ada ini yang banyak nanti kemudian itu diolah menjadi sebuah informasi yang bisa dipakai untuk decision, untuk pengambilan keputusan. Oke. Baik Pak. Baik Pak. Oke. Terima kasih Pak Marwan ya. Jadi yang penting tadi saya kira poin pentingnya itu sudah dibuatkan user interface-nya ya. Jadi di halaman depan tadi itu adalah user interface, bagaimana pengguna dari sistem ini masuk pada bagian-bagian yang tertentu ya. Jadi misalnya perawatan, pemupukan, ya, atau pemeliharaan, di situ tinggal klik-klik ya, tinggal. Nah nanti kalau dilanjutkan ya, itu sudah akhirnya muncul grafik tadi ya. Jadi kita tahu divisi mana yang paling perform ya, antara yang realisasi dengan planningnya itu tidak jauh berbeda gitu ya. Nah itu kita bisa lihat sebagai seorang manajer nanti atau top ini, dia bisa mengevaluasi nih, bisa melakukan monitoring, evaluasi mana yang paling perform. Oke, terima kasih Pak Marwan. Sama-sama Pak. Dilanjutkan ya. Ya, nanti kami lanjutkan juga Pak. Oke. Kelompok berikutnya. Kelompok 1 ya, kelompok. Silakan Pak. Ada. Kemarin kami tentang pekerjaan panen dan transport. Maaf, suaranya kok putus-putus ya, Pak Yogananda? Atau sinyal? Tes, suara saya jelas, Pak? Oke. Bergema tapi? Bentar. Oh, karena Bapak buka 2 ya? 2 sistem, 2 ini ya? Oke. Satu pakai HP, satu laptop, Pak. Oke. Biar jelas. Sekarang udah clear.
Mending, Pak. Oke. Oke, Pak. Iya. Untuk yang hasil kami kemarin dari pekerjaan transport dan panen kelapa sawit, ini masih pakai format yang kemarin awal, Pak. Kemarin kan kita Iya. ditentukan luasnya 200 hektar, Pak, ya. Ya. Nah, 200 hektar. Jadi, apa saja pekerjaan yang dilakukan di panen dan transport, kami buat poin ini ada 4 poin, Pak. Ada persiapan alat panen untuk 100 hektar. Ini wear-nya di gudang. Siapa yang mengerjakan atau mencarinya ini ada mulai dari asisten, PM, gudang, dan purchasing. Ini mengapa? Karena sebagai alat pekerjaan potong buah. Terus apa saja, bagaimana dan atau apa saja yang dibutuhkan itu, yang pertama dodos, yang kedua angkong, ini yang ketiga gancu, yang keempat batu asah. Nah, rasionya ini terhadap luasan 200 hektar ini yang kami gunakan di perusahaan ini 0,07, Pak, atau 0,06 plus 10% cadangan. Jadi kebutuhannya ada 14 unit dodos, 14 unit angkong, 14 unit dan 14 unit batu asah. Nah, kemudian satu ketahanan dalam setahun itu untuk dodos sendiri lebih kurang 2 kali setahun, untuk 1 tahun Ya. itu Oh, 1 kali setahun, Pak. Dan untuk batu asah itu 2 kali Bergema, Pak setahun. Yoka, bergema suaranya. Ya, Putus-putus. bergema suaranya. Ya. Oke, bentar. Aduh. Yang satunya di off-kan aja apa suaranya? Bentar. Mana mute nih? Udah mute ini, Pak. Oke. Tes. Sudah clear. Tes. Clear, Pak, ya? Ya. Silakan. Saya lanjut, Pak. Untuk persiapan alat tadi sudah saya jelaskan dari kebutuhan alatnya apa saja. Dari mulai yang pertama itu ada dodos sampai dengan batu asah. Ini rasionya dalam setahun, dalam sekali penggunaan, Pak. Jadi ada jumlahnya kebutuhan alat itu ada 14, namun dibedakan endurance atau ketahanannya dalam setahun. Misalnya contohnya dodos itu 2 kali dalam setahun, dan juga batu asah 2 kali dalam setahun, sementara angkong dan gancu 1 kali. Sehingga kebutuhan alatnya ada 28 untuk dodos, angkong itu 14, gancu 14, batu asah 28. Itu yang pertama untuk kegiatan panen dan transport, persiapan alat dan panen. Yang kedua untuk persiapan TK panen sendiri, Pak, untuk 200 Kebutuhan hektar. TK-nya belum ya? Ini Oh, kebutuhan di situ. TK-nya, Pak. Kebutuhan Oke. TK-nya untuk 200 hektar, ini rasionya 0,07. Sehingga kebutuhan TK-nya 200 hektar dikalikan 0,07, ini lebih kurang 14 TK, Pak. Ini kebutuhan TK-nya, Pak. Terus untuk pengawasan panen di sini juga dibutuhkan TK atau orang untuk mengawasi kegiatan panen. Ini terdiri mulai dari mandor panen, mandor transport, dan kerani buah. Ini jumlahnya 1 orang, Pak. Dan yang terakhir ini persiapan alat transport TBS atau biasanya DT, dump truck. Nah, ini didasarkan pada estimasi berdasarkan jarak tempuh dan tonase harian berdasarkan hasil sensus. Nah, sementara kami estimasikan dengan luasan 200 hektar kami membutuhkan 1 unit saja, Pak. Demikian yang bisa kami sampaikan, Pak, untuk presentasi di siang hari ini, Pak. Lanjutkan yang kemarin, Pak. Oke. Mungkin ada masukan, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Yoga. Jadi ini nanti kemudian dipindah ke dalam tadi ya, artinya ada halaman muka, karena kan ini skenario-nya adalah 200 hektar. Ya kan? Nah, bagaimana kalau tiba-tiba menjadi 400 hektar? Kan ada formulanya di situ. Ya. Jadi coba itu diganti 400 hektar coba. Berubah enggak kebutuhan itu? Dan angka 200 itu diganti. Nah, itu diganti 400 hektar.
Oke. Oke, sekarang yang 200 ganti 400. Enggak, kan gitu tak? Berubah kan? Nanti juga bisa juga harganya berubah-berubah. Ya, misalnya dalam 5 tahun ke depan upah buruh, ya, setelah kita tahu tenaga kerja yang dibutuhkan sekian, per orangnya misalnya berapa rupiah gitu ya. Nah, tiap tahun misalnya ada kenaikan upah tenaga kerja misalnya. Itu nanti juga angkanya akan berubah, ya. Angkanya akan berubah. Nah, penggantian tadi seperti yang di kelompok sebelumnya tadi disiapkan di dalam satu sheet, ya, lembar yang namanya user interface, ya. Jadi di mana di situ bisa dirubah-rubah angkanya, ya, mungkin perubahan luasan areal, bisa juga luasan arealnya tetap, tapi yang berubah upah buruhnya. Nah, kalau upah buruhnya berubah, bagaimana misalnya? Kan akan merubah total dari biaya tenaga kerja. Truk misalnya, ini 200 hektar tadi disampaikan Pak Yogananda itu hanya butuh 1 truk. Tetapi kalau menjadi 1000 hektar, berapa unit truk yang dibutuhkan? Kemudian tenaga kerjanya jadi berapa kalau naik menjadi 1000 hektar? Terus seperti itu. Jadi kita siapkan algoritmanya, ya, persamaan-persamaan tadi di dalam setiap. Jadi si yang boleh merubah-rubah data itu adalah si operator, ya, si operator data. Tetapi persamaan yang sudah dibuat itu, ya, rumus-rumus seperti ini tidak boleh, ya, itu harus dikunci nanti, karena tidak semua orang boleh masuk pada perhitungan, ya, pada lembar algoritmanya, lembar itu. Kira-kira begitu Pak, ya kan? Siap Pak. Ya, jadi siap Pak, kopi Pak. Ya, jadi saya kira nanti tinggal dilengkapi, dilanjutkan, ya, bagaimana kemudian ya paling tidak 4 contoh ini ya, 4 aktivitas ini ya, itu nanti ini kan kalau kita lihat sumber dayanya kan pertama adalah peralatan untuk panen, ya, ada dodo, sangkong, gancu, batu asa tuh yang kayak apa tuh? Batu asa itu kayak apa, Pak? Bungkal itu, Pak, bungkal. Oh, untuk untuk ini ya. Untuk ngajemin alat panennya itu, Pak. Oh, oke. Ya, maaf. Kemudian panen itu orangnya. Untuk ngasah dodos, Pak, batu asa. Ya. Biasa kami kalau buat budget itu dimasukkan itu, Pak. Masuk batu asah ya. Oke. Ya. Oke, ya. Kemudian timnya itu ada mandor panen, mandor transport, kerani buah, ya. Jadi butuh 1 orang. Itu kan untuk 200 hektar. Nanti kalau naik menjadi 800 hektar kan itu akan berubah. Unit cost-nya kan juga berbeda ya, mandor sama dengan yang panen tadi ya. Yang orang tenaga kerja panen tadi. Kan pasti ada standar ininya yang berbeda. Gitu. Kemudian truk. Nah, ini truk. Biasanya kalau yang truk itu nyewa atau punyanya sendiri ya?
Kalau truk gimana statusnya? Punya sendiri atau Sendiri, Pak. punya sendiri? Ya, berarti kan nanti operation cost untuk truk itu kan apa? Dasarnya per satuan waktu, per hari gitu. Ngitung biaya operasionalnya. Lalu Biasanya di perkebunan itu untuk semua kebutuhan itu persatuan hektar luasan, Pak. per satuan hari ya? Luasan, Pak, luasan. Oh, per satuan luasan. Oke, Luasan. kalau truk tadi gimana? Sama, Pak, truk juga biasanya dikonverkan nanti biaya yang dikeluarkan itu dikonverkan ke luasan juga, Pak. Oke, ya. Jadi tadi saya kira yang Pak Yogananda ya, yang tadi kalau 200 itu berapa biaya cost untuk truk ya. Nah, pada saat luasannya kita rubah ya dari 200 ke 400 ya tentunya ada rumus, ada formula yang bisa menghitung secara otomatis ya. Tentunya akan terjadi perubahan unit truknya, kemudian juga perubahan biaya transportasinya dan sebagainya. Nah, kemudian kalau itu kita proyeksikan 5 tahun ke depan, ya, 2022, 23, 24, 25, 26, nah, nanti grafiknya akan seperti apa? Ya, untuk truk, misalnya untuk tenaga kerja panen, gitu ya. Jadi kayak kelompok yang sebelumnya tadi ya, misalnya tadi di kelompok 2 ya, Pak Marwan yang mengambil tema tentang monitoring dan evaluasi, analisis yang digunakan atau analisis yang dilakukan adalah memperlihatkan atau menghasilkan luaran terkait dengan berapa persentase antara real dengan planning. Nah, nanti itu akan kita lihat, bisa itu dibuat setiap bulan, berapa persentasenya, atau bisa per tahun, sampai 5 tahun ke depan. Jadi sistem ini nanti utamanya adalah bisa memberikan rekomendasi untuk pengambilan keputusan. Juga saya kira yang kelompok terakhir ini tadi ya, untuk panen dan transportasi, kita bisa menghitung biaya, misalnya berapa dalam 1 tahun yang dibutuhkan untuk panen, berapa rupiah yang dibutuhkan untuk transportasi. Ya. Sehingga 5 tahun ke depan itu struktur biayanya seperti apa, fluktuasi biayanya seperti apa, itu yang sebetulnya kita harapkan, ada nanti di setiap kita. Oke. Bisa difahami Pak Yogananda? Halo. Halo. Suaranya kok jauh? Lagi di kebun atau di mana? Jadi susah sinyal itu kebun. Susah sinyal. Iya, Pak. Kadang-kadang apalagi agak sering bagus ini sinyal sering ini. Iya. Lagi di kebun, Pak. Atau di rumah? Kalau Pak Yoka kayaknya di kebun, Pak, di rumah di kebun. Oke, ya. Oke, kalau begitu ya. Jadi saya kira karena minggu depan adalah minggu yang terakhir, ya, jadi mohon sistemnya diselesaikan, ya. Kemudian
minggu kelima itu ujian, ya, ujian akhir, ujian yang dari saya, ujian individu. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan di depan, ya, jadi nilai dari saya itu ada 2, nilai kelompok dan nilai individu. Nah, nilai kelompok itu saya kira dari sistem yang dibuat, ya, dari ada 3 kelompok itu, dan dalam satu kelompok itu nilainya sama. Ya. Jadi saya tidak melihat masing-masing ininya, ya. Saya asumsinya adalah semua melakukan aktivitas yang sama. Kemudian minggu kelima, minggu terakhir itu kita akan memberikan ujian tertulis. Ya, jadi dalam waktu mungkin hanya 1 jam, ya, teman-teman, bapak-bapak, ini kita beri soal, kemudian langsung ditulis, langsung dijawab, ya. Kemudian langsung juga dikirim ke saya hasil ujiannya. Ya, jadi kita beri waktu 1 jam misalnya untuk menyelesaikan soal dan langsung dikirim, ya, melalui WA atau melalui email. Jadi sekali lagi bahwa minggu keempat atau minggu depan ini adalah presentasi terakhir dari sistem yang dibuat dari tadi, ya, misalnya Pak Marwan tadi, ya, melanjutkan apa yang menjadi masukan dari kita tadi, ya, dianalisis, ya. Jadi saya lihat yang kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ini tinggal langkah analisisnya dan output dari sistem. Ya, apakah itu bisa berupa grafik, bisa silahkan nanti kreasi masing-masing. Ya, kemudian selain itu juga analis. Jadi ya, paling tidak sistem itu ada tiga sheet, ya, 3 lembar. Lembar pertama adalah halaman muka. Di situ diberi identitas, nama sistem, nama kelompok ada di situ dan sebagainya. Kemudian juga user interface tadi. Kemudian sheet yang kedua adalah yang tadi tabulasi data dan perhitungan tadi. Kemudian sheet yang ketiga itu adalah grafik, ya, grafik keluaran, ya. Atau kalau kemarin saya contohkan ada dashboard, ya. Sehingga orang bisa melihat bagaimana perkembangan dari tahun ke tahun. Simulasinya dibuat dalam waktu 5 tahun ke depan, ya, jadi baseline waktunya adalah 2022 yang tadi saya kira sudah dipresentasikan Pak Marwan, dipresentasikan Pak Ehsan, ya. Jadi tahun pertamanya adalah tahun 2022. Kemudian dibuat tahun 2023, 2004, 2005, dan 2006. Jadi kalau itu dibuat grafik, itu sudah terlihat 2002 sampai 2026. Artinya seperti itu. Ya, jadi kalau sudah, file itu nanti setelah dipresentasikan minggu depan, kemudian mungkin akan kita beri waktu 1-2 hari untuk untuk revisi kalau ada, ya. Tetapi kalau minggu depan sudah selesai dan sudah tidak ada revisi, ya langsung dikumpulkan. Baru minggu berikutnya adalah ujian tertulis. Tapi mungkin kalau tidak salah ada informasi dari MMP admin bahwa harus selesai akhir minggu ini, akhir bulan ini. Ya, jadi nanti kita lihat alokasi waktu lain selain minggu misalnya, ya, atau malam untuk ujian akhir. Ya,
anunya kira-kira seperti itu, teman-teman, bapak-bapak semuanya. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan ini dan silahkan masing-masing kelompok untuk melanjutkan mandiri, ya, melanjutkan tadi analisis dan sebagainya, ya, dan sampai kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 untuk bisa segera menyelesaikan sistemnya. Nah, jadi silahkan masing-masing kelompok bisa bekerja dalam kelompoknya untuk menyelesaikan apa tadi yang menjadi masukan kita. Jadi analisis setiap bagian, ya, kemudian juga yang penting minggu depan pada saat presentasi sistemnya sudah selesai. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri kuliah pada siang hari ini, dan monggo silakan untuk terus bekerja berkelompok untuk menyelesaikan sistem ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama semuanya. Terima kasih Pak.